Halo, kali ini kita akan belajar mengenai Yesus, sahabat anak-anak. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dan atas setia-Mu yang selalu Kau curahkan kepada kami. Yesus, bantulah kami supaya kami mampu untuk membalas kasih-Mu melalui sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelajaran kali ini kita akan menggali pengalaman dari dua orang bersahabat, yaitu Astrid dan Putri. Mereka adalah teman sekelas di sekolahnya. Bahkan 2 tahun ini mereka duduk sebangku. Kemana saja mereka bersama. Saat istirahat sekolah, mereka selalu bersama-sama. Di kantin, di perpus, atau sekedar ngobrol di depan kelas. Terkadang mereka saling mengunjungi di rumah masing-masing. Bahkan, kalau di waktu senggang pun, mereka saling berkomunikasi melalui gadget. Mereka seperti kakak beradik. Tapi tidak diduga, Papa Putri yang seorang anggota TNI harus bertugas ke Papua. Dan tentu saja, hati Astrid begitu sedih. Dia sangat kehilangan sahabatnya. Mereka tidak bisa bermain-main seperti dulu lagi. Mereka tidak bisa bertatap muka, bercanda, dan tertawa seperti dulu lagi. Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti ini? Kalian bisa berkomentar dengan menuliskan di buku halaman 41. Mengapa kira-kira Astrid merasa sedih? Dan apa saja yang biasa kalian bicarakan dengan sahabat kalian? Apakah kamu mempunyai pengalaman seperti Astrid? Coba ceritakan kepada temanmu, atau kepada kakak atau adikmu, atau mungkin orang tuamu. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Apa yang kamu lihat dari sini? Sekarang ayo kita simak bersama. Bacaan ini dari kitab Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sekarang coba jawab pertanyaan ini. Mengapa sebelumnya para rasul melarang anak-anak datang kepada Tuhan Yesus? Tentu saja mereka berpendapat bahwa Yesus sangat lelah saat itu. Kalian bisa tulis jawaban ini di halaman 43. Tetapi bagaimana sikap Tuhan Yesus sendiri? Dia malah menegur para rasul supaya membiarkan anak-anak datang kepadanya. Bahkan anak-anak itu disebut sebagai empunya kerajaan Allah. Seandainya kamu menjadi salah satu dari anak yang dijamah, dipeluk, dan diberkati Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kamu? Tentu saja aku merasa bahagia dan gembira, merasakan cintanya yang begitu besar kepadaku. Jadi, menurut kamu, apakah Tuhan Yesus juga mau menerima kedatanganmu? Tentu saja, apalagi sebentar lagi kalian menerima komuni pertama. Tuhan Yesus mencintai kita. Dia ingin aku dan kamu datang kepadanya. Dia bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu." Matius 11:28. Dia mau kita menjadi sahabat-sahabatnya.
Jadi bagaimana cara kita menanggapi tawaran persahabatan dari Tuhan Yesus? Tentu saja dengan berbuat kasih, terlebih kepada mereka yang hina dan menderita. Coba kalian lihat di kitab Matius bab 25 ayat 40. Tahukah kalian, perbuatan kasih paling sederhana hanya dengan tersenyum kepada orang lain. Berikutnya, terserah kalian. Kita juga bisa menanggapinya dengan berdoa pribadi kepadanya. Sebagai sahabat, kita butuh waktu bertemu dan berkontak dengan Tuhan Yesus untuk saling bercerita. Dia bersabda melalui kitab suci, maka mulailah membaca Alkitab. Nah, sekarang kalian bisa membuka halaman 44. Di situ ada tugas untuk penerapan. Kepada siapa kalian harus berbuat kasih? Dan kira-kira bagaimana sih caranya? Tugas berikutnya, buatlah rencana berdoa pribadi. Tentukan setiap kapan, setiap hari, atau mungkin setiap jam. Setiap pukul berapa kalian ingin berdoa? Tempatnya di mana? Bisa di rumah, bisa di kamar, atau mungkin di sekolah. Dan tuliskan hal-hal apa yang ingin kau katakan kepada Tuhan Yesus. Nah, jika sudah selesai, ambil kertas. Tuliskan surat cinta kepada Tuhan Yesus. Tulis saja apa yang ada dalam pikiran kalian. Selamat mengerjakan ya. Sampai berjumpa kembali dalam pembinaan berikutnya. Tuhan memberkati.